Yo, what's up guys, welcome back to Jogorogo TV. Dan di video kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan dari video yang lalu, yaitu tentang suplemen fitness. Oke, tapi sebelum kita masuk pembahasan tersebut, saya akan menceritakan dulu ya. Kali ini konsep video kita berada di outdoor ya, yang mana tepatnya kalian bisa lihat di belakang kita kanan kiri banyak sekali pohon-pohon tinggi yang rindang. Kita di tengah hutan. Di sini ada tenda. Jadi ceritanya kita di sini ya syuting sembari camping lah ya. Dan kita ini tepatnya berada di Bukit Mongkrang. Nah, Bukit Mongkrang ini terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bukit Mongkrang ini kalian bisa melihat pemandangan yang sangat-sangat indah. Merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Karanganyar ya. Buat kalian yang hobi mendaki, mungkin sudah lama tidak bisa mendaki gunung karena pandemi ya, gunung-gunung ditutup. Bagus sekali, sangat rekomendasi sekali Bukit Mongkrang ini menjadi salah satu tujuan destinasi untuk mengobati rasa rindu kalian akan alam gitu. Kembali lagi di pembahasan kita, yaitu tentang suplemen fitness. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang whey protein. Akan sedikit kita review di sini. Jadi, suplemen apa aja sih yang biasanya dipakai oleh anak fitness gitu kan? Karena kita melihat banyak sekali suplemen di luar sana, ya banyak sekali pilihannya yang mungkin kita sendiri teman-teman masih bingung ya. Apa aja sih suplemen yang mesti aku minum, yang mesti aku pakai gitu kan? Nah, di sini akan kita jelaskan macam-macam suplemen fitness, oke? Nah, yang pertama yaitu adalah whey protein. Nah, apa sih whey protein? Whey protein ini sebenarnya pada dasarnya mereka adalah sebuah susu tinggi protein. Jadi sama seperti susu-susu pada umumnya, tapi perbedaannya adalah mereka terbuat dari kandungan whey protein. Otomatis yang membuat susu ini menjadi lebih tinggi protein daripada susu biasanya. Seperti itu. Nah, susu whey protein ini merupakan salah satu suplemen fitness yang paling terkenal, paling banyak dipakai oleh anak-anak gym. Seperti itu. Kalian sangat-sangat oke untuk bisa membeli atau minum suplemen whey protein ini, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah gainer. Nah, apa sih gainer? Gainer ini pada dasarnya hampir sama seperti whey protein. Dia adalah susu tinggi protein juga. Cuman bedanya gainer ini tinggi kalori. Nah, biasanya gainer ini diperuntukkan untuk teman-teman yang dia cenderung badannya kurus dan dia ingin bulking gitu ya, membesarkan massa otot dan membutuhkan kalori yang banyak ya. Mungkin mereka juga tidak terbiasa makan banyak, maka bisa dibantu dengan suplemen gainer karena suplemen gainer ini tinggi kalori. Satu serving bisa sampai 800 sampai 1000 kalori dalam satu kali minum, dan juga pastinya tinggi protein juga. Jadi suplemen gainer bisa buat kalian pilihan untuk meningkatkan asupan kalori kalian, membantu meningkatkan asupan kalori kalian. Yang ketiga, kita ada suplemen kreatin. Nah, kreatin ini apa sih? Jadi, kreatin ini merupakan fungsinya ya, dia untuk menambah energi ATP, ya, energi ATP atau adenosine triphosphate, yang mana energi ATP ini simpelnya dia semacam bensin untuk otot kita. Jadi ketika otot kita bergerak, dia berkontraksi, dia butuh energi kan. Nah, ATP ini merupakan salah satu sumber energi untuk otot dapat bergerak. Nah, ketika kalian produksi ATP ini meningkat di dalam otot kalian, ya otomatis kalian bisa berperforma lebih lama, berperforma lebih kuat dari biasanya. Nah, dan juga cara kerja dari kreatin ini, dia akan mengikat air ke dalam otot kalian. Jadi, banyak sekali di luar sana yang bilang kreatin bikin badan kalian basah seperti itu. No, itu salah ya. Ketika badan kalian masih basah, ya itu karena lemak kalian masih banyak aja gitu. Karena si kreatin ini dia mengikat air ke dalam otot, bukan ke dalam atau di bawah kulit, tidak. Jadi, secara otomatis ketika si kreatin ini mengikat air ke dalam otot, ya akan membuat otot kalian menjadi sedikit lebih besar. Bukan secara signifikan besarnya, cuman sedikit lebih besar seperti itu. Dan air yang ada di dalam otot inilah yang nanti akan menjadi energi ATP buat otot kalian. Semakin banyak bensin otot kalian, semakin lama kalian bisa berperforma di gym, semakin kuat kalian
di gym, seperti itu. Yang selanjutnya kita ada suplemen PWO atau pre-workout. Nah, pre-workout ini biasanya basically dia berisi kafein, dan dia sesuai dengan namanya pre-workout. Biasanya suplemen ini diminum sebelum kalian melakukan aktivitas gym. Namanya adalah pre-workout. Nah, karena isinya kafein, maka dari itu dia sangat bagus untuk meningkatkan stamina kalian secara instan, membuat kalian melek, membuat tubuh kalian lebih segar. Dan kafein tentunya dia juga sedikit menstimulasi pembakaran kalori lebih banyak ya. Tapi bukan artinya kafein ini akan membakar kalori kalian, tapi hanya menstimulasi. Jadi meskipun kalian sudah minum pre-workout, kalian minum kafein ya kalian tetap harus mengatur pola makan kalian untuk memaksimalkan pembakaran kalori, seperti itu. Dan di suplemen berikutnya ada suplemen amino dan BCAA. Nah, sebenarnya suplemen amino ini merupakan bagian dari protein. Kenapa? Karena ketika protein masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dipecah menjadi beberapa bagian asam amino. Maka dari itu, amino ini merupakan bentuk sederhana dari suplemen whey protein. Nah, BCAA ya, suplemen BCAA ini juga merupakan bagian dari amino, karena BCAA ini mengandung 3 asam amino, yaitu ada leusin, isoleusin, dan valin. Jadi ketika kalian minum suplemen amino atau kalian minum BCAA, ya itu sebenarnya kalian sudah mewakili kalian minum whey protein, seperti itu. Dan BCAA ini ya juga berfungsi untuk mempertahankan massa otot kalian ketika kalian sedang cutting, seperti itu, biar massa ototnya tidak menyusut. Dan juga biasanya BCAA ini bisa dijadikan semacam intra-workout. Nah, kalau yang tadi ada suplemen pre-workout diminum sebelum kalian gym, kalau BCAA ini bisa kalian minum di saat kalian gym. Jadi di tengah-tengah kalian gym, kalian bisa minum BCAA, karena basically juga BCAA ini rasanya manis ya. Dia ada kandungan gulanya, bisa juga untuk memberikan instan energi ketika kalian melakukan aktivitas gym, seperti itu. Dan suplemen yang terakhir yaitu adalah multivitamin dan minyak ikan. Ya, multivitamin ini juga cukup penting bagi tubuh kita, karena seperti yang kita bahas beberapa suplemen di awal seperti whey protein, gainer, mereka merupakan bagian dari makronutrisi ya, karena basicnya adalah protein, dia adalah makronutrisi. Nah, karena ada makronutrisi maka ada mikronutrisi. Nah, mikronutrisi ini yaitu adalah vitamin dan mineral. Maka dari itu, kalian juga sangat bagus untuk mengkonsumsi multivitamin dan minyak ikan, yang mana ini juga mampu membantu mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kalian. Dan minyak ikan ini juga sangat bagus untuk membantu produksi hormon testosteron kalian, karena salah satu fungsi dari fat ini juga untuk membantu mengontrol, menstabilkan produksi hormon testosteron kalian. Jadi buat kalian teman-teman, jangan lupa untuk juga memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral kalian, seperti itu. Nah, banyak juga pertanyaan dari teman-teman nih, bagaimana sih kalau kita mengkombinasikan suplemen-suplemen fitness ini, seperti contohnya whey protein dengan BCAA nih. Boleh nggak sih kalau kita minum whey protein juga kita minum BCAA? Sebenarnya basically semua suplemen fitness ini boleh kalian kombinasikan apapun ya. Whey protein dengan BCAA juga bisa kalian minum bersama, kalian kombinasikan. Cuman begini ya, sebenarnya kalau dua suplemen fitness ini antara whey dan juga BCAA, BCAA itu kan dia merupakan 3 asam amino esensial, oke? Dan asam amino ini dia merupakan bagian dari protein, yang mana protein merupakan bagian dari whey protein, terkandung dalam whey protein. Artinya, ketika kalian meminum whey protein, sebenarnya kalian sudah mendapat asam amino esensial. Nah, ketika kalian sudah mendapat asam amino esensial ya, pasti kalian sudah mendapat BCAA. Atau dengan kata lain, ketika kalian meminum whey protein, kalian sudah mendapat BCAA. Maka dari itu, kalau kalian melihat di kemasan whey protein apapun itu ya, pasti di situ akan juga tertera BCAA berapa gram per sekali serving. Maka dari itu,
kita juga memberikan beberapa rekomendasi nih dari sekian banyak suplemen fitness yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya suplemen apa aja sih yang paling worth it untuk kita beli, untuk kita konsumsi? Karena ya maybe mungkin buat teman-teman di sana ada yang budgetnya tidak begitu banyak seperti itu kan. Dan sekali lagi basically suplemen fitness itu cenderung mahal ya harganya, cenderung mahal. Nah, maka dari itu kita akan memberikan rekomendasi suplemen apa aja sih yang kalian sangat worth it untuk dibeli seperti itu. Nah, yang pertama tentunya adalah whey protein. Kenapa? Ya, ketika kita ingin melatih otot, kita membesarkan otot, makanan utama otot adalah protein. Oke, jadi protein adalah kunci utama. Jadi sebenarnya kalian cukup mencukupi kebutuhan protein ini udah sangat-sangat lebih dari cukup. Maka dari itu, dari sekian banyak suplemen fitness yang ada, kalian cukup minum whey protein itu sudah sangat-sangat lebih dari cukup lah ya. Itu merupakan suplemen ranking pertama yang harus kalian beli kalau memang kalian mau beli suplemen fitness. Jangan beli yang lain dulu, oke? Karena yang pertama, kalian harus mencukupi protein kalian. Percuma kalian minum pre-workout, kalian minum kreatin, ya, kalian minum multivitamin, tapi kalau kalian tidak mencukupi kebutuhan protein kalian, ya otot kalian akan stuck, nggak akan bertumbuh seperti itu. Nah, yang kedua, setelah whey protein, ada suplemen kreatin. Nah, suplemen kreatin ini juga cukup worth it, cukup bermanfaat untuk kalian beli ya. Kenapa? Karena kreatin ini sebenarnya juga cukup susah untuk kita dapat dari real food atau makanan ya. Adapun dia biasanya terkandung di dalam daging sapi. Itu pun juga kandungan sangat-sangat sedikit ya. Paling dalam 1 kilo daging sapi cuman mengandung sekitar mungkin 5 gram kreatin ya. Nggak mungkin juga kalian dalam sekali makan langsung makan 1 kilo daging sapi kan. Nah, jadi kreatin ini juga merupakan suplemen yang cukup bagus untuk kalian konsumsi, cukup kami rekomendasikan karena kreatin juga berfungsi untuk menambah energi ATP atau bensinnya otot agar performa kalian di gym bisa lebih bagus seperti itu. Nah, suplemen terakhir yang kami rekomendasikan ya, sangat bagus buat kalian konsumsi adalah suplemen pre-workout. Kenapa? Karena suplemen ini juga sangat bagus untuk memberikan instan energi sebelum kalian mau nge-gym, menstimulasi pembakaran kalori lebih banyak ya. Karena basicnya dia adalah kafein. Sebenarnya kalau kita berbicara kafein pun ya, nggak harus kalian dapatkan dari suplemen pre-workout. Kenapa? Kafein juga terkandung di dalam kopi. Artinya, ketika kalian juga tidak bisa membeli suplemen pre-workout, ya kalian bisa minum kopi hitam aja. Bebas sih, kalian mau minum kopi hitam merek apa aja. Mungkin akan jauh lebih bagus kalau kalian bisa minum kopi hitam yang benar-benar murni kopi ya, bukan kopi-kopi yang ya dijual di supermarket kemasan seperti merek-merek seperti itu. Kalau bisa kalian bisa minum kopi yang benar-benar dari biji kopinya asli. Itu akan jauh lebih bagus kandungannya dan kafeinnya pun juga pastinya jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalian kalau juga tidak dapat membeli suplemen pre-workout, kalian bisa menggantinya dengan kopi hitam ataupun juga dengan teh hijau. Karena teh hijau juga mengandung kafein. Nah, maka dari itu, dari sekian banyak suplemen tadi, yang kami rekomendasikan ada 3. Yang pertama adalah whey protein, yang kedua adalah kreatin, yang terakhir adalah pre-workout. Untuk yang lain, BCAA, amino, gainer, itu ya bisa menjadi opsi yang berikutnya ya. Kalau memang kalian tidak punya budget, ya nggak masalah, nggak usah dibeli gitu. Kalau kalian punya budget berlebih, ya it's okay. Kalian bisa beli. Cuman kembali kami sarankan kalau memang kalian ingin membeli suplemen, yang pertama adalah whey protein, kreatin, dan juga pre-workout. Seperti itu. Yap, itu tadi lah beberapa macam-macam suplemen fitness yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Kalau memang kalian nih masih penasaran ya dengan berbagai suplemen fitness ini dan kalian ingin mengetahui lebih lanjut ya, lebih detail sebenarnya whey protein itu terbuat dari apa sih? Kenapa bisa tercipta whey protein atau mungkin kreatin itu apa sih, energi ATP itu apa sih sebenarnya, atau mungkin yang lain-lain bisa lebih detail, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Kalian mau bertanya silahkan,
nanti akan kita buat video di selanjutnya. So, jangan lupa untuk stay fit dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram saya di @fairais karena di sana juga memberikan beberapa tips tentang gym, nutrisi dan lain-lain. So guys, buat kalian-kalian juga yang belum vaksin ya, jangan lupa untuk segera vaksin, baik di dosis pertama maupun di dosis kedua. Segera carilah vaksin di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kalian, karena vaksin juga sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai penyakit. So, jangan lupa untuk tetap stay fit and stay strong. Jangan lupa liburan. Cut!